orang tua itu taunya saya menikah, punya anak, istri saya hamil, begitu saja. Padahal harapan kita jauh lebih besar dari itu gitu ya. Memperlakukan anak yang seharusnya. Halo sahabat pesat, saat ini saya sedang bersama seorang pembina Future Center yang ada di daerah Jawa Tengah. Beliau adalah Bu Rostani Larosa yang melayani di daerah Jawa Tengah. Iya, Kak Dame, terima kasih buat kesempatan ini. Senang sekali bisa cerita tentang program ini tentunya ya. Pada umumnya kita memang melayani di Future Center, kita melayani anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun. Hanya untuk yang kita bicarakan saat ini, kita melayani anak di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pelayanan ini biasanya kita kasih nama program SBP, Stimulate Better Parent. Program ini khusus diperuntukkan buat ibu-ibu hamil, yang lagi hamil anak pertama, kedua, dan keberapa, terus ibu-ibu menyusui juga dengan rentang usia 0 sampai 2 tahun. Begitu. 0 sampai 2 tahun berarti di dalam kandungan ya? Ya, sejak dalam kandungan kita bisa sebisa mungkin melayani, mendampingi orang tuanya. Dengan pelayanan seperti itu, kira-kira kesulitan apa sebenarnya Bu yang didapati di masyarakat khususnya dalam pendampingan ibu-ibu muda ini? Berbicara tentang kesulitan pasti banyak kan. Cuman ketika kita mulai aktif terjun di dunia pelayanan ini, setelah kita jejaki satu-satu, ternyata kesulitan demi kesulitan yang kita temui itu juga kita bisa hadapi ya. Nah, yang banyak kita lihat sih di orang-orang yang kita layani saat ini, di orang tua itu lebih banyak kesulitan yang mereka hadapi itu memperlakukan anak yang seharusnya begitu. Nah, dalam tanda petik ini, kalau seharusnya itu standarnya adalah anak merasa aman secara pribadi. Anak sendiri dia merasa aman di tengah-tengah keluarga, di antara ayah ibunya begitu. Nah, sebenarnya itu kesulitan yang banyak dialami oleh orang tua, sehingga dengan kesulitan itu mereka merasa tidak bisa memaksimalkan cara mereka mendidik dan membesarkan anak ini. Nah, ini kan Bu pelayanan pada ibu-ibu muda ya? Iya. Yang anaknya usia 0 sejak dalam kandungan sampai dengan 2 tahun. Nah, bagaimana Bu kok bisa program ini hadir seperti itu untuk orang tua, ibu-ibu muda seperti itu? Jadi yang banyak kita temui adalah orang tua tidak memahami perannya dalam perannya dalam diri anak, perannya dalam keluarga. Banyak kita temukan orang tua itu taunya saya punya anak, saya menikah, punya anak, istri saya hamil, begitu saja. Padahal harapan kita jauh lebih besar dari itu gitu ya. Nah, itu ketika kita masih lihat masalah itu, kita munculkan ini program ini. Kita akan memberikan edukasi dalam bentuk pendampingan kepada orang tua. Makanya kita khususkan buat orang tua yang ibu-ibu hamil dan juga untuk orang tua yang 0 sampai 2 tahun. Istilahnya yang sudah lahir, masa-masa menyusui sampai nanti 2 tahun gitu. Wow, luar biasa ya programnya untuk menolong anak-anak di usia yang memang sangat butuh ya Bu ya, untuk didampingi ya kayak gitu, terutama dari orang tuanya di usia mulai dari dalam kandungan. Kan intinya gini Kak Dame, di usia itu kan sebenarnya anak butuh rasa aman. Nah, kalau orang tua nggak paham perannya, bagaimana anak bisa diperlakukan dengan senyamannya anak ya kan? Benar. Nah, itu tadi makanya karena kita lihat ada masalah di bagian itu, ya kita tolong gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman proses perjalanan bersama dengan para orang tua muda ini, kira-kira ada pengalaman yang menarik kah Bu, atau mungkin sebuah kesaksian yang ya membuat ibu tersentuh atau masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Kalau ada mau tahu itu banyak ada. Saya kalau mungkin
kita butuh waktu panjang nih kita menceritakan tentang itu. Tapi mungkin ada beberapa hal aja yang mungkin saya ini kan ya pengalaman kita, kesaksian ketika kita mengerjakan program ini dan kita melihat bagaimana dampaknya bisa dirasakan oleh orang tua. Ini ada di Celengan ini ada satu keluarga yang kita layani, kita cukup perhatiin. Tapi bersyukurnya dengan program SBP ini kita bisa menolong lebih. Saya berpikir kalau dia tidak ikut program ini mungkin ya dia akan bingung bagaimana aku menolong anakku ini dan bagaimana aku menghadapi suamiku juga ya. Karena memang masalahnya adalah dia juga punya masalah dengan suaminya, tidak ada hubungan yang baik gitu ya. Suaminya betul-betul tidak memahami perannya sebagai ayah, sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, dan ibu ini sebagai sebagai pelaku utama bagi keluarganya untuk menafkahi anak-anaknya. Bukan hanya menafkahi, di saat dia hamil, di saat dia melahirkan juga suaminya kurang berperan, nolong begitu ya. Nah, karena kita melihat kondisi itu ya kita melakukan pendekatan ke ibu ini dan kita kasih penguatan, ayo bu, ibu pasti bisa, dan kita juga tolong dalam kebutuhan karena memang dia juga mengalami kebutuhan ekonomi yang pas-pasan juga ya. Kita juga datang, bukan ini kita tidak mengharapkan dana dari FC ini, kadang kami pembina urunan untuk bisa menolong dia begitu sampai ketika suaminya tidak pulang ke rumah juga dia ya kita tetap kasih penguatan, dan bersyukurnya ibu tuh suka curhat sama kita ya. Mungkin tadi ya relasi yang sudah terbangun di antara kami, akhirnya ketika dia mengalami dia merasa bebannya berat ya, dia cerita ke kita dan kita datang ke rumah, kita doakan. Kita juga pernah kita bawa beras ya, walaupun sedikit saja, tapi itu satu hal yang membuat kita bangga bisa nolong begitu gitu. Nah, puji Tuhan anaknya sekarang ibu ini ada 3 ya, ada 3, dan yang paling kecil ini usia jalan 2 tahun. Itu kita dampingi dari waktu hamil, dan kita melihat istilahnya mungkin kita tidak bisa menjawab semua apa yang menjadi masalahnya dia, tapi kita bisa melihat dia udah bisa memiliki sikap untuk menghadapi masalah demi masalah yang dihadapi setiap hari, baik menolong anaknya dan juga bagaimana dia membawa diri ketika menghadapi suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi kasus ini, anaknya mengalami keterlambatan pertumbuhan. Nah, ini juga karena itu keterlambatan pertumbuhan dalam apa? Fisik. Karena waktu itu kan masa pandemi ya, dan ibu itu ya sebenarnya hamil tanpa direncanakan. Jadi istilahnya ada bonus ya, mungkin bonus dari Tuhan gitu ya. Ini anak ketiga gitu. Nah, ketika lahir prematur. Nah, anak ini itu namanya Rani, dan waktu lahir masih usia 7 bulan dan beratnya sekitar 1,3 on ya. Dan itu luar biasa mujizat. Waktu ibu itu cerita ke kita tahu bahwa dia sudah melahirkan. Kita juga nggak tahu kalau sebelumnya ibu itu hamil. Jadi memang waktu di pendampingan masa kehamilan kita tidak terlalu efektif karena kita nggak tahu. Tapi pada waktu lahir kita tahu, dan itu kita doakan, kita support ibu itu. Dan memang di titik-titik dia merasa tidak kuat lagi, bawa ke rumah sakit, tidak bisa BPJS karena nggak punya BPJS, kita support dalam doa. Sampai kita segan mau mendoakan karena agama yang berbeda. Tapi waktu kita tahu, Bu, boleh nggak kita doakan? Dan beliau sangat bersedia, silakan ibu, kita doakan. Dan puji Tuhan, anak itu sampai sekarang bertumbuh dengan baik. Ya itu dari sekian banyak kadame. Nanti kalau kita mau cerita panjang lebar banyak. Nah, ini kisah-kisah yang baru-baru ini kita temukan, dan saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah. Nah, dari pendampingan yang dilakukan, bahkan yang sudah dikerjakan oleh para pendamping di program Simulate Better Parenting ini, kira-kira apa harapan Ibu kepada orang-orang yang sudah didampingi, orang-orang yang pernah ditolong lewat program ini? Ya, sebenarnya tidak banyak harapan kita. Yang pertama, kita berharap orang tua betul-betul memahami perannya. Dan ketika betul-betul punya konsep yang sama tentang peran itu, maka dia bisa menghadirkan rasa aman dalam diri anaknya. Yang kedua, ketika dia memahami perannya sebagai orang tua, selain dia bisa menghadirkan rasa aman, dia juga bisa memaksimalkan tumbuh kembang anaknya secara optimal tuh, karena memang usia-usia yang paling yang masa-masa golden age lah gitu ya. Terus yang ketiga,
ketika dia sudah dapat pengetahuan ini, dapat perlakuan seperti ini, dapat ilmu seperti ini, harapannya itu bisa ditularkan ke orang tua yang lain. Oke, Ibu, terima kasih untuk inspirasi yang luar biasa untuk bisa menolong para orang tua muda dan juga bisa mempengaruhi lebih banyak lagi orang tua yang mungkin belum masuk program ini dan akhirnya bisa tergerak untuk masuk. Tetap kunjungi www.pesat.org dan terima kasih sudah mendukung kami, dan mari tetap bergandengan tangan bersama kami. Seperti Mother Teresa pernah menyampaikan bahwa yang paling menyedihkan di dalam dunia ini adalah ketika seseorang merasa bahwa ia berjalan seorang diri. Mari kita bergandengan tangan dan terus melakukan kebaikan untuk sesama.